Para pemirsa dimanapun kalian berada, selamat datang dalam video kami kali ini mengenai proses pembuatan gerabah. Tadi di awal sudah kita saksikan bersama bagaimana bentuk gerabah yang berbahan dasar tanah liat. Tujuan pembuatan video kali ini ialah supaya kita mengenai hasil karya seni dari gerabah yang berbahan dasar tanah liat. Sebelum kita lanjut mengenai informasi kegunaan dari gerabah ini dan bentuk apa saja yang dapat dihasilkan oleh gerabah itu, sebelum kita lanjut mengenai informasi gerabah dan kegunaan dari gerabah yang dihasilkan oleh masyarakat setempat, kita akan membahas dulu apa saja bahan yang digunakan oleh masyarakat setempat untuk membuatnya. Masyarakat setempat menggunakan tanah liat yang berada di Karya gerabah ini merupakan sebuah motivasi yang sangat membantu warga masyarakat setempat untuk menampilkan skill yang mereka miliki, yang juga didukung oleh bahan-bahan dasar yang berada di sekitar mereka. Hasil dari gerabah ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai hal seperti vas bunga, celengan, tungku, dan masih banyak lagi bentuk atau model yang tentunya dibuat oleh masyarakat setempat. Di sini bisa kita lihat sendiri bahwa hasil dengan model yang sangat memuaskan tentunya dilatar belakangi oleh si pengrajin itu sendiri, yang mana pengrajin ini memiliki skill yang sangat baik. Bisa dibayangkan jika masyarakat yang kurang memiliki skill yang bagus, maka hasil yang didapatkan pasti kurang memuaskan. Dalam proses pembuatan gerabah, tidak hanya pemilihan bahan saja yang penting, melainkan kondisi cuaca yang sangat penting pula untuk mengeringkan gerabah yang telah dicat atau dilukis, supaya hasil yang didapat sesuai dengan harapan. Yang namanya kerajinan pasti melihat keterkaitan antara bahan yang digunakan dengan model karya gerabah yang akan dibuat, supaya gerabah ini memiliki sinergi antara model dan bahan yang digunakan. Maksud dari sinergi di sini yakni memberikan keselarasan antara bahan yang dipakai sehingga hasil gerabah juga maksimal. Secara umum, bahan dalam proses pembuatan gerabah memiliki fungsi di antaranya. Yang pertama, dapat diolah menjadi berbagai macam bentuk. Yang kedua, memberikan hasil karya yang dapat memiliki nilai jual. Dan yang terakhir, mudah ditemukan dan pastinya ramah lingkungan. Mati lagu ni. Jadi kalau ni gembing mah. Nggih. Assalamualaikum. Mohon maaf sebelumnya Bu telah mengganggu aktivitas. Kedatangan kami pagi ini untuk mengetahui tentang bagaimana proses pembuatan kerajinan gerabah. Apakah diperbolehkan? Nggih. Mata tampi asih, Bu. Itu dalam sebuah sasa. Berarti lalu bojak tanah sampai minat ni kira je betul kan? Udah naik dah sampai ratusan. Ratusan? Misi minat doang. Lain sebenarnya. Sebelum doang. Kalau padang ratusan. Langsung boleh. Tak boleh tu. Alik mengalah tu ni tak jeluk. Tak jeluk dia belum mengalah. Luwek proses. Berarti si lalu padang ratusan lah itu. Masih boleh aku lagi. Besar. Mari. Penduduk itu. Kami nak tu lalu tu. Saya biasa di sini kalau baik, kita langsung dari Anak baik. Anak. Nanti jaga pengen ini dan sumber tanah. Nampak sekali. Di rokok. Di mana ngan di rokok ada apa kok di luar apa di rokok. Terus pertama mungkin model ini. Bumbu-bumbu tanah. Lanjut dia terbakar. Dia kadun. Aduh.
ya, contohnya dalam bikin belik, mana ada ya net begini ya. Oh, iya kan dalam jadi. Oh, dalam bedanya dengan ya dua hari. Oh, ada mana ada ya ini. Ya. Di dalam ya, lapak ya. Jadi tuh. Lu tanah terbaik lu wah basah atau masih Ini basah, ini belum jelek sudah balik. jelek-jelek ya. Lalu nyelam anak dalam ini. Jadi dia Jangan ini. bagus jelo jual jari sini. Jelo 15. Berarti dia dari Tanboya pawon. Doa jari kupi jari macan doa cukup boleh mak lah Berarti lah menara dengan yang pesan penuh seminggu sebelum dulu terbakar yang boleh ini. tahu kan jari yang nari mami nak aku jadi beria ya udah tahu dia Iya. tak Nani bakar jari. menari tak mantok nani Cuma rato nak tu sama rato nak beria duit terbakar dia nani mantau Mak penuh dengan tahu deh. Oh, pride dulu. ya. Ada sandal-sandal deh. Di sini Ada. ada. Apa yang kita telusuri tadi merupakan contoh penggunaan bahan dasar yang berada di sekitar kita yang dapat menghasilkan produk dan memiliki nilai jual yang cukup baik. Setelah melihat berbagai contoh bentuk gerabah, ternyata proses pembuatan gerabah ini bukan hanya menggunakan satu metode, melainkan menggunakan beberapa metode supaya hasil yang dihasilkan memberikan kesan yang luar biasa. Nah pemirsa, tadi sudah kita saksikan bersama-sama bagaimana proses pembuatan gerabah dari awal hingga akhir. Dan berhubung wawancara kami kali ini sudah selesai, maka kami akhiri acara ini dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa.